Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
kita berdoa bagi menjelang siang ini, saudara-saudara. Bapak bersyukur terbatas kami hari ini. Kami tetap ingat Tuhan bahwa prioritas kami adalah hidup berkemenangan bersama Tuhan. Prioritas kami adalah hidup yang berkenan dan dapat dinikmati oleh Tuhan setiap hari, ya Tuhan Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami dengan bahasa yang sangat-sangat mudah Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar daripada Tuhan, boleh kami lakukan dan kami kerjakan setiap harinya bersama dengan Tuhan. Bicara ya Bapa, dalam nama Yesus selalu ya. Amin. Ya, selalu kembali teman-teman. Shalom. Haleluya. Kita buka yuk dalam kitab Kejadian pasal 3, teman-teman. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya, nanti kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 1 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9 sama-sama. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Teman-teman, ada sebuah keluarga ya, ada papanya, ada ibunya, dan ada satu orang anak tunggal. Saudara. Lalu tiba-tiba papa mama itu mau pergi keluar kota. Dia titip pesan sama anaknya tunggal ini. Boleh kita bilang namanya Bimo lah ya, biar lebih gampang. Bimo, papa mama mau pergi keluar kota selama 1 minggu. Ya, tolong jaga rumah, tolong nanti rumahnya dibersihkan, nanti tolong selama papa pergi tidak boleh ada pesta pora di rumah, tidak boleh membawa teman ke rumah, ya harus kamu jaga baik-baik pesan papa mama ini sehingga rumah tetap sehat, tetap bersih, tetap rapi. Ya, lalu papa mamanya pergi selama 1 minggu teman-teman. Ternyata di dalam perjalanan waktu selama 1 minggu itu anaknya malah membuat pesta di rumahnya, ya. Anaknya memanggil teman-temannya, lalu berhari-hari sama 1 minggu kurang lebih itu teman-temannya, anak itu pesta pora. Alhasil rumah yang ditinggali oleh anak ini berantakan. Ya. Lalu si anak ini lupa karena dalam keadaan mabuk, dalam keadaan dia sempoyongan, dia lupa bahwa hari sudah hari ke-7. Ketika papa mamanya pulang, dia mendengar suara mobil itu mendekati rumahnya, teman-teman. Ekspresi anak ini panik. Kenapa panik? Karena dia tahu bahwa pesan dari papa mamanya tidak dia lakukan. Buru-buru dia bangun, buru-buru dia bersih-bersih diri, dan dia belum sempat merapikan rumah, papa mamanya datang pulang ke rumah. Respon papa mamanya ketika tahu rumahnya berantakan, tahu rumahnya banyak sampah-sampah yang tidak dibersihkan, berserakan, tahu ada teman-teman yang lain tinggal di situ, ya, papa mamanya menjadi kaget dan menegur anak ini. Bima, apa yang kamu lakukan? Kan papa mama sudah pesan, jangan kamu membawa teman orang lain ke dalam rumah, jangan buat pesta pora, tolong bersihkan rumah dan jaga rumah dengan baik-baik.
Tetapi ketika anak ini mendengar deru mesin mobil, ini menjadi panik. Nah, ini kisah hampir sama. Kalau saya mau tarik dalam Kejadian pasal 3 ini, Tuhan sudah bilang di tengah taman ini, jangan kau makan buahnya. Semuanya boleh kamu makan. Semuanya boleh kamu lakukan. Tetapi satu yang nggak boleh kamu lakukan apa? Makan buah. Ayat 1 sampai ke 7 ini komunikasi antara ular tadi, ya, kata orang-orang menyimpulkan itu gambaran kuasa jahat setan, sedang komunikasi dengan perempuan. Terjadilah diskusi panjang sampai perempuan yang ambil keputusan untuk memakan buah. Nah, saya mau bilang pagi hari teman-teman, iblis nggak bisa menguasai pikiran saudara dan saya. Saya ulangi lagi, iblis nggak bisa menguasai pikiran saudara dan saya. Tetapi dia bisa memanipulasi supaya saudara mengambil keputusan yang salah. Saudara, hati-hati dengan pikiran. Ya, saya mau ambil tema tentang di manakah engkau. Kok di manakah engkau? Saya berkata, di mana engkau? Ada Tuhan kepada manusia itu. Ketika perempuan ini makan buah di tengah taman itu, dia nggak menjadi seorang diri untuk dia makan buah. Dia cari suaminya yang nama siapa? Adam, untuk sama-sama makan buah. Pelajaran kedua yang kita dapat bagian adalah orang yang berbuat dosa nggak mau sendirian. Dia pasti cari temannya. Supaya apa? Supaya dosanya, kesalahan nggak ditanggung sendirian, saudara. Maka dia cari temannya supaya sama-sama berbuat dosa. Kriminal berjamaah, saya mau bilang, saudara. Ya, komplotan namanya, sindikat namanya. Ya, nah, ada satu momen yang bagi saya unik. Ayo, ayat 8 kita baca. Kita baca ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah pertama kali Tuhan berjalan-jalan di taman bersama Adam dan Hawa? Apakah baru kali ini? Enggak. Sejak ketika manusia diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa ini, Adam dan Hawa terbiasa jumpa Tuhan di tengah-tengah taman, berkeliling taman, bahkan Tuhan ngasih tahu kepada Adam dan Hawa, itu loh, itu binatang di langit kamu kasih nama ya. Itu binatang yang di kamu kasih nama. Yang di bawah air kamu kasih nama. Itu pohon kamu kasih nama. Seringkali Tuhan berdiskusi dengan manusia ini. Tetapi momen itu adalah momen di mana si Adam dan Hawa panik. Kenapa? Karena pikirannya terbuka. Selama mereka di Taman Eden itu, sebelum makan buah, mereka mengenakan pikiran Tuhan. Ada pikiran Tuhan dalam pikirannya, tetapi ketika dia makan buah itu, menjadi pikirannya manusia, kedagian kita. Seringkali kita melepas pikiran Tuhan di dalam pikiran kita. Saya bilang tadi awal, hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Tapi Tuhan bilang gini, memanggil, berfirman. Tuhan mau hari ini, saudara saya, orang berdosa, saya bilang. Ya, bedanya saudara ada di sana, saya di sini. Saudara sedang dididik Tuhan, dan saya sudah lulus dari didikan Tuhan. Pada saat itu. Tuhan nanya, di manakah engkau? Ini perkataan, ini bukan perkataan menghakimi saudara saya. Ini justru perkataan kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu kita sudah melepaskan pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Dan Tuhan ingin hari ini pikiran Tuhan kembali kau kenakan di dalam pikiranmu. Amin. Kalau kita punya pikiran Tuhan, saudara, saya percaya nggak ada lagi kriminal. Kenapa? Karena Alkitab katakan, yuk kita buka yuk. Kita buka yuk. Roma 8 ayat 6. Kitab Roma 8 ayat 6. Roma pasal 8 ayat ke-6. Yuk baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah
maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulang lagi, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Kalau saya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ya, di Alkitab sudah nggak ada, tapi di gadget saya ada. Kalimatnya begini, saudara. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Bukan berarti ketika saudara sudah berbuat salah, ketika saudara ditangkap oleh pihak berwajib, lalu ada di dalam lapas mana saya hari, selesai masalah saudara. Enggak. Masa berpikir masih kalut. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, berapa lama saya dalam tahanan, kuat gak enggak saya dalam tahanan ini, saudara? Pasti pikiran kalut, saudara. Dapatkah aku remisi di negara, amnesti negara? Kalut, saudara. Bisa nggak saya bisa bergaul karib dengan teman-teman di sana yang di dalam sel tahanan kita? Jangan-jangan saya menjadi sebuah momok, menjadi orang-orang benci sama saya. Ketakutan itu pasti ada, saudara. Karena setahu saya, kalau lapas ataupun rutan, satu kamar ada yang 10, ada yang 30, ada 40. Tergantung kamarnya, saudara. Jangan-jangan kalau saudara nggak bayar upeti dengan orang di dalam itu, saudara tidak berdiri. Tapi kalau saudara bayar sejumlah uang, saudara tidur di pojokan mungkin. Berpikir lagi, aduh, kalau setiap malam bagaimana ya? Apakah saya aman? Semua laki-laki, apakah semua itu normal-normal saja? Jangan-jangan nggak normal juga. Ya? Aduh, saya tidur bagaimana? Apakah saya nggak disodomi luar mereka? Pikiran kalut, saudara. Ini realita yang terjadi dalam lapas pematang Siantar hari mungkin. Karena beberapa teman yang saya konseling adalah begitu keadaannya. Begitu kalutnya. Kalau saudara nggak bayar uang sejumlah uang, saudara cuci baju disobek-sobek, saudara nggak beli sejumlah uang, saudara nggak bisa minum air aqua. Pikir begitu kalut dalam tahanan sana. Sedangkan di luar sana, keluarga saudara sedang berusaha supaya saudara punya uang di dalam lapas pematang Siantar. Masalah baru lagi. Tapi ada pesan penting untuk saudara hari ini. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran saudara selain saudara sendiri. Setuju ya? Nggak ada yang bisa menguasai pikiran saudara selain saudara sendiri. So, kuasai pikiranmu dengan baik. Tuhan nggak ingin kau mengenal pikiran manusiamu lama hari ini. Tuhan nggak pengen kamu makin pikiranmu sendiri hari ini. Ayo pakai pikiran Tuhan kembali. Ada adalah hal lepas pikiran Tuhan, sehingga dia sadar bahwa dia berbuat dosa, dia salah. Tapi dia lupa ada Tuhan yang Maha Pengasih mencari dia, supaya dipulihkan Tuhan. Nah, saya ingin ngomong pagi hari teman-teman, yuk kalau kamu mengenal pikiran Kristus, saudara, saya pastikan, kita perhatikan, kamu menerima damai sejahteranya Tuhan. Iblis nggak bisa menguasai pikiran saudara. Saya pastikan. Dia hanya menyarankan. Dia hanya menggoda saudara. Ingat ketika Yesus setelah berpuasa, lalu dia keluar ya ke padang gurun, tiba-tiba Yesus dicobai terus. Tuhan dicobai terus. Kalau kamu Tuhan, jatuhkan dirimu. Kalau kamu itu Allah, ubah batu menjadi roti. Terus, saudara. Tapi Yesus gak tergoda oleh tawaran godaan iblis. Kalau kau menggunakan pikiran Kristus hari ini, saya yakin selama saudara di dalam tahanan, berapapun masa tahanannya, saudara punya damai sejahtera Tuhan. Amin. Terus bagaimana Pak? Kita bisa mengontrol pikiran kita selama saya di tahanan. Kan saya terkungkung Pak. Dalam tahanan, saya nggak punya kebebasan Pak. Saya bilang pastikan, saudara punya kebebasan, tetapi di dalam pertanggungjawaban Tuhan. Amin. Kalau saudara masih, apa beda saudara di dalam tahanan dan di luar tahanan? Kalau nggak ada perubahan. Maksud warga binaan di sana. Supaya saudara itu dibina oleh negara, oleh teman-teman sipir, dan juga ada dibina oleh Tuhan setiap Jumat Sabtu via Zoom ini. Saudara. Kerinduan saya adalah saudara mengalami pikiran Kristus di dalam pikiran saudara. Amin.
kalau saudara pakai kemerdekaan Kristus, jangan khawatir akan apapun juga. Ya, teman-teman lagi di BSD di Jakarta. Hari ini saya dari Sulawesi Utara, udah 4 minggu lebih. Ya, setelah besok 5 minggu. Saya cuma satu. Saya cuma rindu saya teman-teman yang saya sudah bina selama di lapas Malendeng sini. Ya, teman-teman yang sudah graduate dari lapas Malendeng sini tetap menjadi hamba Tuhan. Mereka menjadi hamba Tuhan, membuat ministry. Mereka melayani Tuhan di jalan-jalan. Ya, di perempatan jalan mereka kesaksian, berkhotbah, saudara. Bahkan ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri datang ke Manado. Kenapa? Karena penasaran kok bisa beberapa orang hamba Tuhan yang dari dulu di penjara dan graduate menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah jalan kesaksian tentang Yesus. Tatoan, saudara. Tapi berbanggalah, ternyata selama mereka di dalam tahanan itu, mereka diproses Tuhan menjadi pribadi yang baru, mengenakan pikiran Kristus setiap harinya. Ketika mereka keluar menjadi hamba Tuhan, mereka bukan seorang penjahat lagi, tapi mereka seorang pendetanya Tuhan. Saya pengen hari ini kawan-kawan dibina lapas Pemanang Siantar. Minimal saya pengen 10 orang lah, 10% dari sini. Atau kok nggak mau, iya Pak, semuanya deh Pak, silakan menjadi hamba Tuhan. Karena ladang menguning, pengerja sedikit. Saudara. Berbanggalah saudara di proses Tuhan, di sekolah kehidupan, school of character, sekolah karakter di lapas Pematang Siantar. Kenapa? Karena Tuhan memilih saudara menjadi alat kepunyaan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa memilih pikiran kita? Yang saya pelajari, yuk, Matius 4 ayat 4. Kita buka yuk, Injil Matius pasal 4 ayat 4. Buka kitab saudara, Injil Matius pasal 4 ayat 4. Sudah di sana? Oke. Kita baca sama-sama yang keras. Injil Matius pasal 4 ayat keempat. Saya masih lihat bawa baju biru buka-buka kertas Alkitab lembarannya. Oke, yang dapat kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis berarti ada yang sudah ditaruh oleh Tuhan di Alkitab saudara, yang saudara baca hari ini. Tuhan ngomong manusia, kita semua hidup bukan dari roti makanan saja. Bukan dari air minuman saja. Bukan dari nasi yang saudara makan setiap pagi, setiap hari. Bukan. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Loh. Terus apa korelasinya Pak? Korelasinya lagi. Saudara dan saya harus memberi makan pikiran saudara dengan kebenaran. Saudara harus kasih makan pikiran saudara. Dengan apa? Kebenaran. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya punya sebuah botol, saya gambarkan ya. Saya punya sebuah botol, ya, mana gambarnya? Oke, sebuah botol. Ini warnanya kotor, saudara, kuning, ya, kotor. Pertanyaan saya, bagaimana caranya botol ini, isi yang kotor ini, berwarna kuning ini, bisa menjadi bersih? Pak, saya buka Pak, lalu saya tuang Pak. Simple katanya. Tetapi ada butuh tenaga effort khusus. Tetapi Tuhan mau hari kau buka pikiranmu, saya gambarkan ini, buka pikiranmu ya sama Tuhan. Saya buka pikiran saya sama Tuhan. Kita berkata, akulah air hidup, kata Tuhan. Tuhan bilang, akulah air hidup. Kau isi setiap hari pikiranmu dengan makanan yang baru, yang jernih. Air ini berwarna putih, ya, aku ini warna putih, saudara. Saya isi dengan air setiap hari. Saya isi firman setiap hari. Saya pastikan air ataupun minyak yang kotor ini akan keluar dengan sendirinya dan tergantikan dengan aqua yang bersih, saudara. Buka pikiranmu sama Tuhan. Kasih makanan yang sehat. Kasih makanan yang memberkati. Kasih makanan yang benar-benar benar sama Tuhan. Stop makan junk food, saudara. Stop kasih pikiranmu tentang hal-hal yang sepele, yang instan, yang junk food, saudara. Yang junk food nggak pernah buat kesehatan. Yang junk food instan itu ujung-ujung nggak sehat, saudara. Contoh, ya,
Kalau makan Indomie mie instan kebanyakan bermasalah juga dengan lambungmu. Kau makan kebanyakan McDonald's, ya, KFC, nggak masalah juga, nggak bagus juga untuk kesehatanmu. Semua yang instan itu nggak bagus untuk tubuh. Semua hal-hal yang instan kau terima di pikiranmu, ya, nggak heran. Banyak orang cepat pengen jadi kaya, ya. Nanti di lapang pemanasan saya nggak tahu apakah Indra Kents masuk di pemanasan atau Medan, ya, tentang binomo. Pengen kaya, pikiran pengen kaya nih, instan, sultan. Saya nggak tahu apakah nanti banyak sultan-sultan tentang kasus binomo ini masuk ke sana, tentang pencucian uang. Banyak orang terkontaminasi pikiran pengen cepat kaya, sudah, akhirnya menipu. Stop junk food, kasih makan tentang kebenaran. Sudah. Sesuatu yang tidak baik dan buruk saat mengisi pikiran kita, stop hari. Man bersyukur, saudara setiap hari Jumat Sabtu dengan kami di via Zoom, kasih makanan keras terus, kasih makanan keras terus. Di awakening, dibangkitkan, disadarkan, dibangunkan. Kasih makanan yang benar untuk pikiran saudara. Karena selama di tahanan, kau kerjakan apa di dalam lapas apa? Bukan Siantar. Setiap pagi, oh Pak, sudah Pak olahraga Pak. Olahraga ngapain? Oh bersih-bersih Pak. Saya yakin ada waktu jeda beberapa jam yang saudara menyendiri. Sudah mulai diam ngelamun, ya, yang mantan narkoba, sugesti, paranoid, yang mantan-mantan pernah kriminal, mulai berpikir bagaimana saya keluar dari tahanan ini dengan tanpa remisi. Oh mungkin saya kabur, belum lompat. Pikiran-pikiran jahat berketemu lagi dalam pikiran saudara. Terus saudara merasa, oh saya dulu maling ataupun pencuri, perampok. Mungkin kalau saya berguru lagi di dalam penjara, banyak teman-teman yang lebih senior, saya bisa lebih kaya lagi. Itu pikiran-pikiran yang tidak membangun sehat. Saudara. Kalau kau ngasih makanan pikiranmu dan kebenaran, saya pastikan kau mulai mengenakan pikiran Kristus kembali ke dalam pikiran. Amin. Yang kedua, teman-teman. Bagaimana bisa mengelola pikiran saudara? Mengenakan kembali pikiran Kristus. Yang kedua, harus membebaskan pikiran saudara dari pikiran yang menghancurkan. Hati-hati loh, pikiran menghancurkan. Karena area peperangan iblis itu bukan darah dan daging, tetapi di pikiran-pikiran roh saudara. Saya punya sebuah HP, ya. Saya punya sebuah HP, oke. Terus gadget saya ini error, sering hang lah, oke. Saya sering hang. Terus saya bingung nih, bagaimana caranya supaya HP saya nggak hang, nggak rusak, error lagi. Apakah HP tadi langsung saya buang, saya beli baru lagi, atau saya berusaha ya mencari tahu penyebabnya apa. Kenapa volumenya sering naik sendiri, kenapa sering gerak-gerak sendiri gambarnya. Oh ternyata konfigurasi software dan hardware-nya bermasalah. Ada kena virus. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya save gambarnya, kalau bisa, kalau nggak bisa, saya reset ulang pabrikan. Mereset ulang pikiranmu. Supaya kau tidak memikirkan hal-hal yang menghancurkan pikiranmu. Penting, sudah. Bagaimana musuh bisa menghancurkan pikiran saudara? Kalau saudara punya waktu untuk menyendiri dan mulai berpikir kehidupanmu yang lama. Dulu aku bisa kaya. Dulu aku bisa nikmat, kok sekarang saya susah. Mulai punya pikiran-pikiran negatif. Bagaimana cara supaya di dunia yang susah ini, di zaman yang susah ini, ya, saudara bangga lah, saudara bersyukur. Nggak mikirin bagaimana beli minyak goreng. Ya, minyak goreng mana susah, saudara, di pasaran. Seliter 14.000. Headnya ditarik di pemerintah, seliter 28.000. 2 liter 50.000. Saudara nggak merasakan. Tapi kami luar merasakan bagaimana kami harus berjuang cari minyak goreng. Ayo, stop berpikir tentang kehidupanmu yang lama. Mulai ubah, riset ulang. Yang kedua, bagaimana iblis menghancurkan pikiran saudara? Karena saudara sedang dibuai oleh tawaran-tawaran iblis dunia. Yang ketiga, tentang kedaginganmu. Aduh, saya biasanya kalau orang-orang yang bosan jadi miskin, saudara ya, bosan jadi susah, biasanya nipu. Dia berpikir kalau nipu cepat ya dan tepat untuk dapat uang cepat. Saudara. Stop dan mulai riset ulang pikiran saudara.
Bebaskan pikiran saudara, pikiran-pikiran menghancurkan. Kasih makan firman. Bangun terus manusia rohmu. Ya, tadi ada tim lapas konseling doa. Kok bisa? Kalau bisa nggak bagaimana cara supaya kita punya pikiran-pikiran positif? Bisa tuh ulang, doa sama mereka. Dulu di luar sel, saudara mungkin jauh sama Tuhan. Labelnya Kristen, jubahmu. Wah, saya sintua. Oh, saya majelis. Oh, saya pendoa. Ya, tapi ternyata di luar sana, jam doamu jauh daripada Tuhan. Waktu intimu sama Tuhan jauh. Tapi ketika engkau di dalam, hari ini, justru kau semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mau manusia rohmu dibangun hari ini. Buang pikiran-pikiran yang menghancurkan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yuk kita buka yuk. Kitab Ibrani pasal 12 pada ayat ketiga. Ibrani 12 pada pasal ayat ketiga. Ibrani 12 pada ayat ketiga. Sudah? Yuk, beri sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat ini dibuka, ingatlah selalu akan Dia, akan Tuhan. Belajar fokus pikiranmu pada perkara-perkara bersama dengan Tuhan. 3 tipe orang Kristen. Ya, saya mungkin pernah khotbahkan ini. 3 tipe orang Kristen. Ya, mereka selalu lupa bahwa ada pengorbanan Yesus yang begitu besar. Ini mau Paskah loh. April, Mei. Ya, 17 April kalau nggak salah. Itu udah Jumat Agung. Ya, dan hari Paskah, saudara. Ingat pengorbanan Yesus. Berapa besar dia berkorban saudara. Supaya apa? Supaya saudara ditolong Tuhan dari semua orang intimidasi. Oh, kau orang berdosa. Kau orang nggak berguna lagi, kata Tuhan. Enggak, kau berharga di mataku. Kau biji mataku, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya iman saudara hari ini nggak menjadi lemah dan putus asa. Punya pengharapan sama Tuhan. 3 tipe orang Kristen. Natalan, saya di Sulawesi Utara, Manado sama kayak Medan nih. Ya, kalau tentang Natal pasti rame. Kalau orang Medan tahun baru pasti rame. Ya, kalau menjelang malam tahun baru itu pasti manuk hata. Ya, cerita-cerita dulu, terus tanya bagaimana resolusinya, bagaimana sudah lakukan belum, itu manuk hata, saudara. Di sini, poin orang Kristen banyak, gereja itu banyak. Tetapi cuma ramai, cuma Natalan, tahun baru. Februari turun, kosong gereja. April, udah mulai ramai, karena menjelang Paskah, saudara. Mei, Juni, sepi, gereja, turun. November, mal-mal di Manado, pasang pohon Natal, saudara. Musik-musik Natal sudah keluar, sudah mulai ada perayaan Natal di pertengahan November. Itu namanya Kristen kapal selam. Ada momen-momen tertentu hari besar orang Kristen yang muncul ke permukaan gereja. Tipe kedua, tipe kapal layar, saudara. Kapal biasa, lalu dia naikkan layarnya di atas, angin datang, terkembang layarnya, lalu kapal itu maju. Gambaran saudara saya, kalau nggak punya masalah, nggak pernah datang sama Tuhan. Kalau nggak punya masalah besar, nggak pernah dekat sama Tuhan. Kalau nggak punya masalah besar sama Tuhan, nggak pernah doa sama Tuhan. Gambaran tipe yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Tipe gerobak. Ya, koordinator ibadah bilang, jangan lupa 9:30, jangan lupa hari Sabtu 9:30 ibadah ya. Datang terlambat, didorong-dorong dulu, ayo ibadah. Seringkali begitu, saudara. Dipaksa ibadah dulu, baru datang sama Tuhan. Ayo, mulai belajar. Kuasai pikiranmu, kenakan pikiran Kristus. Ketika Tuhan, di manakah engkau? Saudara jawab, ini aku Tuhan. Aku ikut engkau Tuhan. Semoga dapat dipahami. Tutuplah kitab kita berdoa hari ini, saudara. Amin. Bapak bersyukur pesan Tuhan telah aku sampaikan bagi semua saudaraku di lapas Pemenang Siantar hari itu. Supaya pikiran mereka kembali Tuhan. Mengenakan pikiran Kristus, bukan menjadi pikiran daging mereka, pikiran hal negatif mereka, tapi ketika ada pikiran Kristus masuk dalam pikiran mereka, maka pikiran mereka pun dikuasai oleh Tuhan.
Kami berdoa sungguh Tuhan, dengan firman ini mengingatkan, menegur, menyadarkan, menghajar mereka Tuhan, agar mereka kembali kepada jalannya Tuhan, mengenakan pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.